Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan kupasan kita tentang pelayanan gizi di rumah sakit di dalam standar akreditasi rumah sakit. Ini video yang kedua tentang pelayanan gizi di rumah sakit. Jadi pelayanan gizi di rumah sakit itu sarana, prasarana, dan peralatan itu ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan di rumah sakit. Yang pertama itu adalah untuk pelayanan rawat jalan atau poligisi di instalasi rawat jalan. Ini memerlukan ruang konseling, nanti dilengkapi dengan peralatan perkantoran, peralatan penunjang konseling untuk sakit, peralatan penunjang penyuluhan, dan antropometri. Sedangkan untuk pelayanan gizi di rawat inap ini disesuaikan dengan jenis sistem distribusi makanan. Apabila sistemnya itu adalah sentralisasi dan distribusi makanan langsung dilakukan oleh unit gizi, maka tidak diperlukan ruang pantry. Namun apabila ruangannya itu adalah desentralisasi, maka diperlukan ruangan pantry dengan luasan minimal 3 kali 4 meter. Sehingga proses distribusi dilakukan oleh instalasi rawat inap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah ruang konseling diet. Tujuan dari ruangan ini adalah untuk melakukan konseling atau melakukan terapi gizi sesuai dengan perencanaan yang ada di rekam medik. Untuk penyelenggaraan makanan, penyelenggaraan makanan ini memerlukan peralatan, mulai dari peralatan penyajian makanan, konseling gizi, dan sarana penyelenggaraan makanan. Sedangkan untuk ruang penyelenggaraan makanan ini terbagi menjadi yang pertama adalah tempat penerimaan bahan makanan. Yang kedua adalah ruang penyimpanan bahan makanan. Ruang penyimpanan bahan makanan dibagi basah dan kering dan penyimpanan nutrisi. Kemudian tempat persiapan bahan makanan, pengolahan dan distribusi makanan, lalu tempat penyucian dan penyimpanan alat, tempat pembuangan sampah, ruang fasilitas untuk pegawai, dan ruang pengawas instalasi gizi. Nah, kita kupas tentang pelayanan gizi rawat jalan. Jadi pelayanan gizi rawat jalan itu aktivitasnya itu mulai dari assessment atau pengkajian, kemudian diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring evaluasi kepada pasien di instalasi rawat jalan. Nah, proses pelayanan gizi rawat jalan itu terbagi menjadi dua, yaitu konseling individual dan konseling kelompok. Konseling individual misalkan konseling gizi dan diet di unit rawat jalan, pelayanan terpadu geriatrik, jadi bersama dengan poligeriatrik melakukan konseling geriatri, kemudian konseling pada HIV/AIDS, kemudian VIP atau layanan eksekutif, dan konseling anak dengan kebutuhan khusus begitu. Sedangkan untuk penyuluhan gizi kelompok di rawat jalan ini misalkan pada pasien diabetes, kemudian dilakukan proses pengelompokan dan dilakukan edukasi bersama. Pasien dengan hemodialisis, pasien ibu hamil dan menyusui, pasien jantung koroner, dan pasien-pasien rawat jalan yang lain yang kemudian diagendakan di dalam satu edukasi berkelompok. Berikutnya adalah tentang pelayanan gizi di rawat inap. Di dalam rawat inap, pelayanan gizi ini dimulai dari proses pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi. Jadi proses pelayanan gizi di rawat inap ini dimulai dengan screening gizi. Nah, screening gizi ini bisa dilakukan oleh pengkajian awal keperawatan atau pengkajian awal medis di rawat inap. Nah, pada screening gizi akan ditentukan resiko nutrisi. Resiko nutrisi kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses asuhan gizi terstandar atau PAGT. Nah, langkah proses asuhan gizi terstandar itu mulai dari asesmen, pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, sampai dengan monitor dan evaluasi dari gizi. Jadi di rawat inap itu prosesnya dilakukan screening gizi. Screeningnya itu bisa dilakukan oleh perawat ataupun dokter. Apabila dari screening gizi itu kemudian disimpulkan ada resiko nutrisi, maka proses selanjutnya akan dilakukan visite atau asuhan gizi terstandar yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan gizi di rumah sakit. Berikutnya adalah kegiatan penyelenggaraan makanan. Nah, kegiatan penyelenggaraan makanan untuk konsumen di rumah sakit meliputi yang pertama itu adalah regulasi tentang pemberian makanan di rumah sakit. Kemudian yang kedua, standar bahan makanan di rumah sakit. Yang ketiga adalah perencanaan kebutuhan bahan makanan. Yang keempat itu adalah perencanaan anggaran bahan makanan. Yang kelima itu adalah proses pengadaan bahan makanan, kemudian pemesanan dan pembelian, penerimaan bahan makanan, penyimpanan dan penyaluran bahan makanan, persiapan bahan makanan, pemasakan sampai dengan distribusi bahan makanan. Jadi penyelenggaraan makanan atau kita kenal dengan pedoman pelayanan unit gizi ada 11 tahap, mulai dari regulasi sampai dengan proses teknis pelaksanaannya. Nah, untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan, jadi kegiatan pencatatan dan pelaporan itu ada beberapa langkah monitoring. Yang pertama, monitoring perkembangan dari pasien. Jadi dilakukan proses pemantauan secara teratur untuk melihat perkembangan dari penyembuhan penyakit dalam perspektif pelayanan gizi di rumah sakit. Kemudian mengukur hasil dan melakukan evaluasi gizi. Nah, untuk asesmen gizi di rumah sakit yang dilakukan oleh ahli gizi itu dapat menggunakan SOAP atau subjektif, objektif assessment dan planning sesuai dengan ketentuan rumah sakit atau menggunakan ADIME atau assessment, diagnosis, intervensi, monitoring dan evaluasi. Nah, di dalam proses kontrak manajemen itu kaitan dengan pelayanan gizi adalah kontrak manajemen penyelenggaraan makanan. Sedangkan untuk pelayanan gizi di rawat jalan, pelayanan gizi di rawat inap, ini sepenuhnya dilakukan oleh tenaga kesehatan gizi yang terdaftar pada komite tenaga kesehatan lainnya. Jadi demikian proses pelayanan gizi di rawat jalan, di rawat inap, dan proses penyelenggaraan makanan sesuai dengan ketentuan perumah sakitan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.